Suara perut dan kentut bisa jadi isyarat adanya masalah kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube, welcome back to Ganti Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang suara perut dan kentut yang bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan pada tubuh. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa buat kalian yang belum berlangganan di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi bermanfaat selanjutnya. Tubuh manusia dapat mengeluarkan suara-suara tertentu yang akan memberitahu bahwa kondisi sedang tidak baik. Suara geraman dalam perut atau kentut pun dapat menjadi isyarat bahwa ada sesuatu yang tidak normal di dalam tubuh. Berikut ini beberapa suara tubuh yang dapat membahasakan kondisi kesehatan, antara lain sebagai berikut. 1. Suara menggeram dalam perut. Perut dapat mengeluarkan bunyi-bunyian yang biasanya merupakan kontraksi otot-otot usus dan bagian normal dari pencernaan. Kondisi tubuh yang stres dapat meningkatkan kontraksi otot, yang mungkin menjelaskan mengapa perut Anda berbunyi ketika Anda sedang dihadapkan pada situasi yang menegangkan. Makanan tertentu seperti produk susu dan makanan berkarbohidrat tinggi mungkin juga meningkatkan faktor kebisingan pada perut. Suara menggeram dalam perut tersebut juga dapat terjadi saat Anda sedang menstruasi. Cobalah mengambil suplemen magnesium sebelum tidur selama beberapa hari sebelum menstruasi untuk mengurangi gas dan sembelit yang sering menyebabkan kontraksi otot usus. Jika suara perut tersebut benar-benar mengganggu, Anda dapat mengatasinya dengan menghindari stres melalui yoga atau meditasi, atau tanyakan kepada dokter tentang obat antispasmodik. Kadang-kadang diresepkan untuk mengatasi masalah usus yang berhubungan dengan stres. 2. Bersendawa. Sendawa terjadi ketika Anda menelan udara berlebih, baik saat makan atau berbicara, atau juga keduanya, makan sambil berbicara. Tapi bersendawa juga dapat menunjukkan penyakit GERD, kondisi umum yang sering berkembang karena makan berlebihan atau tekanan pada perut. Lebih dari 50% wanita hamil mengalaminya. Sendawa atau suara tahak dalam tenggorokan dapat dipicu oleh asam lambung yang merembes ke kerongkongan, di mana dapat pula menyebabkan mulas, nyeri dada, sakit tenggorokan, suara serak, bau mulut, dan dalam kasus yang lebih serius seperti regurgitasi makanan atau asam. Yang perlu Anda lakukan adalah menghindari berbicara ketika mulut penuh dengan makanan. Untuk mengurangi sendawa, Anda juga dapat membatasi minuman bersoda dan makan permen karet. Untuk menghindari GERD, jangan makan berlebihan dan hindari makanan yang perburuk gejala seperti minuman berkafein, bawang, dan bawang merah. Anda juga bisa mengatasi sendawa dengan obat antasida yang dapat diperoleh di apotik tanpa resep jika diperlukan. Jika Anda mengalami gejala-gejala GERD lebih dari sekali dalam seminggu, terutama pada malam hari, periksalah ke dokter. 3. Hidung mendengus. Dengusan hidung biasanya terjadi ketika aliran udara pada hidung Anda terhalang oleh lendir. Yang perlu Anda lakukan adalah membersihkan lendir yang berlebihan, yang biasanya terjadi karena alergi dingin atau musiman. Bisa dengan menggunakan air garam hangat yang dibasuhkan pada hidung. Periksalah ke dokter jika suara mendengus tersebut disertai dengan pendarahan atau jika hidung mampet semakin memburuk setelah 5 hari dan hal itu berlangsung lebih dari 10 hari. Atau jika disertai dengan sakit kepala atau nyeri wajah. Hal ini mungkin terjadi karena infeksi sinus yang biasanya diobati dengan antibiotik. 4. Buang gas. Ketika perut kembung, tubuh akan mengeluarkan kelebihan gas dalam perut dengan bersendawa atau buang gas. Normalnya, seseorang dapat buang gas atau kentut sebanyak 20 kali dalam sehari.
Makanan tertentu juga dapat memicu timbulnya kentut seperti kacang-kacangan, pengganti gula seperti xilitol dan sorbitol, keripik kentang, fruktosa, dan laktosa susu. Susu juga dapat menyebabkan kentut menjadi bau, begitu juga dengan makanan yang mengandung belerang seperti brokoli dan kubis. Anda mungkin akan sering buang gas ketika diare atau sembelit. Yang harus Anda lakukan adalah makan secara perlahan, mengurangi kacang, makan olahan, dan soda. Segera temui dokter jika Anda sering kentut disertai dengan nyeri perut, kembung, diare, dan sembelit. Hal itu mungkin menunjukkan sindrom iritasi usus besar, peradangan usus, atau alergi makanan. 5. Mendengkur. Mendengkur adalah gangguan tidur di mana otot dan jaringan di tenggorokan menjadi terlalu santai dan bergetar saat Anda bernafas hingga mengeluarkan suara dengkuran. Hal ini sering terjadi pada orang yang mengalami flu atau hidung tersumbat. Tetapi beberapa orang dapat mendengkur dengan alasan kesehatan yang lain. Gangguan tidur ini juga dapat terjadi karena kelebihan berat badan, sehingga Anda dapat mengatasinya dengan menurunkan berat badan. Jika Anda tiba-tiba terbangun dari tidur karena sensasi tersedak akibat dengkuran, mungkin Anda memiliki sleep apnea yang merupakan masalah pernapasan serius yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan stroke. Segera temui dokter jika Anda mengalami gejala tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.